Hey guys, trailer perdana dari Jurassic World Dominion akhirnya dirilis setelah ditunda 1 tahun karena pandemik, tapi mereka juga sebenarnya pelit sekali informasi untuk project satu ini. Jurassic World Dominion sendiri adalah film penutup dari trilogi Jurassic World, dan setelah melihat trailernya kemarin, dinosaurus dan juga karakter lama ternyata kembali reuni menghadapi masalah besar di filmnya nanti. Jelas film ini adalah film fanservice untuk penggemar Jurassic Park dan digadang-gadang akan laris manis ketika dirilis di awal Juni 2022 mendatang. Di video reaksi kita sebelumnya kita juga sudah menjelaskan dan juga menemukan beberapa jenis dinosaurus baru bahkan dinosaurus lama. Nah, di video kali ini kita akan breakdown secara mendalam serta membuat teori bagaimana jalan cerita dari film ini nantinya guys. Pastikan kalian saksikan video ini sampai selesai. Jurassic World Dominion melanjutkan masalah dari akhir film Jurassic World Fallen Kingdom, di mana Isla Nublar hancur yang membuat dinosaurus hingga ke raptor pemakan daging berkeliaran dan hidup berdampingan dengan manusia. Lewat voice over yang ada di trailer, kita juga sempat mendengar kalau Claire mengatakan kalau manusia dan juga dinosaurus sebenarnya tidak bisa hidup berdampingan. Nah, jelas masalah utama dari film ini adalah para raptor yang mencoba memburu manusia untuk makanan mereka. So, di video kali ini mari kita cari detail shoot per shoot dari trailer Jurassic World Dominion ini guys. Let's go! Scene pembuka dari trailer ini memperlihatkan Owen Grandi, tokoh utama dari trilogi ini, yang terlihat sedang mengembala para dinosaurus agar sesuai dengan jalur mereka. Di sini terlihat sekali kalau Owen Grandi ini di film ketiganya ini sudah sangat berpengalaman mengurus makhluk raksasa ini. Perkembangan dirinya dari film pertama, kedua, hingga ketiga ini membuat ia menjadi pribadi yang jauh lebih tenang lagi. Namun di awal trailer ini, jelas kita melihat rasa tanggung jawab Owen untuk mengendalikan makhluk-makhluk yang ia jaga selama ini. Jelas Owen berusaha sekali untuk menghindari benturan antara manusia dan juga para dinosaurus. Terlihat di awal scene ini Owen tengah mengiringi dinosaurus berjenis Parasaurolophus. Menariknya di film sebelumnya Parasaurolophus ini yang terlepas dari Isla Nublar hanya ada 6 ekor saja guys. Tapi kalau kalian perhatikan dan juga hitung dari trailer ini, tampaknya ada rentang jarak yang jauh dari film ini ke Fallen Kingdom, dan beberapa dinosaurus bahkan sudah berkembang biak. Di scene selanjutnya kita akhirnya melihat dinosaurus besar berjenis Apatosaurus yang sedang berteriak sedih di hadapan para pekerja. Nah, sejauh ini kita tidak tahu apa yang ia lakukan di momen ini guys. Namun melihat ia berteriak dan juga wajahnya yang sangat gusar ini tentu saja menunjukkan bahwa kehidupan dinosaurus pasca Fallen Kingdom tidaklah mudah. Mereka jelas tidak lagi dikontrol atau bahkan diberi makan oleh majikan mereka. Nah, di alam liar ini mereka tentu harus mencari makan sendiri dan juga berbaur sendiri. Kalau kalian fans dari Jurassic Park, jelas kalian tahu kalau dinosaurus berjenis Apatosaurus ini memang membutuhkan tempat yang jauh lebih tinggi untuk mereka bertahan hidup dan juga dengan ukuran mereka. Nah, nampaknya melihat gelondongan kayu yang ditebang oleh para pekerja ini, jelas ini sangat mengganggu habitat dari Apatosaurus. Selain Apatosaurus, di sini kita melihat karakter manusia lama yang banyak disorot nanti di filmnya guys. Gadis kecil ini bernama Maisie Lockwood. Dia adalah gadis yang tinggal bersama Owen dan juga Claire. Maisie Lockwood ini bisa juga menjadi sentral cerita yang menentukan nasib dinosaurus nantinya. Seorang Maisie bisa saja memiliki ide yang akan dibantu oleh Owen dan juga yang lainnya. Maisie bisa menjadi karakter manusia sentral yang sama seperti yang ada di film-film Monsterverse. Di scene selanjutnya kita akhirnya melihat lagi sosok Blue. Nah, Blue ini merupakan anak kesayangan dari Owen Grandi yang dilatihnya sejak kecil. Yang paling mengejutkan juga dari trailer ini, kita akhirnya diperlihatkan dengan jelas kalau Blue ternyata sudah berkembang biak dan memiliki anak. Nah, tampaknya Owen Grandi juga akan melatih baby Blue ke depannya. Namun di lain sisi ini juga menjelaskan kalau ada ancaman yang sangat besar di filmnya nanti. Bukan baby Blue yang jadi ancaman yang sangat besar itu, tapi sutradara tampaknya berusaha untuk menyampaikan kalau dinosaurus di film ini akan banyak yang berkembang biak, termasuk dengan para raptor ataupun velociraptor lainnya. Velociraptor yang semakin banyak akan membahayakan kehidupan makhluk lain termasuk dengan manusia. Sangat besar kemungkinan kalau perkembangbiakannya inilah masalah utama yang ada di filmnya nanti, yang membuat semua karakter kembali untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi bertahun-tahun itu. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita dikejutkan dengan dinosaurus air yang bernama Mesosaurus yang merebut hasil tangkapan para nelayan. Mesosaurus memakan ikan-ikan itu lalu membuat kapal nelayan terombang-ambing. Tentu adegan ini menjelaskan kepada penggemar bahwa manusia dan juga dinosaurus memang tidak bisa hidup berdampingan. Harus ada penyelesaiannya di akhir filmnya nanti. Beralih ke scene selanjutnya yang cukup mengejutkan saat pertama kali kita melihatnya. Film Jurassic World Dominion ternyata membawa semua karakter utama dari trilogi sebelumnya. Kita semua tahu kalau Jurassic World Dominion memang menjadi penutup trilogi Jurassic World. Bukan hanya versi baru, tapi juga penutup untuk trilogi Jurassic Park sebelumnya.
Sebagai penutup seluruh saga, jelas karakter seperti Alan Grant, Ellie Sattler, dan juga Ian Malcolm kembali lagi ke film ini karena memang berada di garis waktu yang sama. Sekarang menjadi sangat masuk akal mereka kembali karena makhluk ini adalah keahlian mereka. Mereka jelas terpaksa harus membantu menyelesaikan masalah yang sangat besar ini. Kembalinya semua karakter lama ini selain untuk ajang nostalgia penggemar, tapi juga punya peran yang besar untuk menyelesaikan masalah di akhir filmnya nanti. Dengan tidak terkontrolnya perkembangbiakan dinosaurus jelas mengancam habitat dari manusia itu sendiri. Kalau terus diburu oleh raptor, jelas manusia akan punah dan dunia akan kembali ke zaman kuno. Hadirnya semua karakter utama di film ini dimaksudkan untuk membangun Jurassic Park baru yang bisa membatasi gerak-gerik para dinosaurus ini. Owen Grady dan juga yang lainnya akan memandu para dinosaurus ini untuk pindah ke pegunungan yang jauh dari kehidupan manusia. Mereka tentu akan membangun Isla Nublar versi mereka sendiri, jadi tantangan yang paling besar untuk memindahkan makhluk besar ini adalah membuat raptor bisa mengikuti mereka juga. Tentu cara ini tidaklah mudah guys, raptor harus dipancing dan akan terjadi kejar-kejaran di momen-momen itu. Ketika filmnya akan berakhir, maka bisa kita teorikan bahwa para dinosaurus akan memiliki Jurassic Park-nya lagi. Yap, di akhir film akan ada Jurassic Park baru untuk para dinosaurus ini. Karena Jurassic World Dominion adalah penutup trilogi, masalah yang dimunculkan dari trilogi pertama sampai ke yang kedua harus diselesaikan lewat film ini guys. Jika mereka akan membuat film lainnya nanti, tentu bisa mengambil kisah karakter ataupun lokasi lain yang menjadi spin-off untuk Jurassic Park. Menjelang ke akhir trailer, kita dibuat kagum dengan adanya dinosaurus jenis baru lagi di film ini. Mengikuti budaya film-film Jurassic Park, mereka ini selalu memperkenalkan jenis dinosaurus yang baru. Nah kali ini, lewat Jurassic World Dominion ini, ada dinosaurus jenis baru yang berjenis Archaeopteryx. Dinosaurus Archaeopteryx ini muncul pertama kali di komik tie-in Jurassic Park Dangerous Games, dan ini adalah pertama kalinya ia muncul di versi live action. Tentu menarik sekali melihat bagaimana gandasnya jenis dinosaurus perpaduan dengan burung ini guys. Tampaknya ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh Archaeopteryx ini. Jelas dinosaurus ini bisa berlari kencang, meloncat, bahkan ia bisa terbang. Kehadiran spesies dari Archaeopteryx ini juga menyampaikan pesan kepada para penggemar bahwa dinosaurus percobaan ini juga mengalami tahap revolusi dengan alaminya. Mungkin akan ada lebih banyak lagi spesies baru nantinya karena memang Dominion memang fokusnya ke cerita dinosaurus yang berkembang biak hingga ke pembentukan jenis baru. Di scene-scene selanjutnya trailer pun berjalan dengan sangat cepat memperlihatkan semangat para karakter lama dan juga baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di film ini. Menjalankan scene-scene akhirnya ada banyak sekali jenis-jenis dinosaurus lama yang muncul di film ini. Berikut adalah beberapa karakter dinosaurus yang muncul di film Jurassic World Dominion. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu breakdown singkat kita terkait trailer dari Jurassic World Dominion. Kalau kalian punya pengetahuan, teori dan juga yang lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah dan akan kita bahas secara bersama-sama. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.